kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Langsa. Saya Basyura Istiqamah dari SLB Terpadu Kota Langsa. Rekan saya Isma Nandarianti dari SD Negeri 1 Kota Langsa. dan rekan saya Reneski Kurnia Putri dari SD Negeri Kampung Tengah Kota Langsa. kami akan melakukan proses coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rai. Waalaikumsalam Bu Basyir. Gimana kabarnya hari ini Bu Rai? Alhamdulillah Bu Basyir sehat walafiat. Bu Basyir gimana? Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan sama Allah ya Bu ya. Nah, hari ini Ibu mau melakukan proses coaching Iya Bu, benar. sama rekan sejawat. Oke, hari ini saya akan memantau nih jalannya Ibu menjadi coach, dan untuk saat ini apa yang Ibu ketahui tentang coaching? Yang saya ketahui tentang coaching yaitu saya dapat memberikan arahan kepada rekan saya nanti Bu, kan yang nantinya beliau dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya dan mengenali potensi dirinya, sehingga memunculkan ide-ide baru yang bagus untuk mengatasi masalahnya. Oke, baik. Iya, jadi untuk proses coaching itu kita harus menggali potensi coaching ya Bu ya. Selain itu kita juga harus tahu nih kompetensi apa saja yang ada pada coaching itu. Salah satunya itu ada menjadi pendengar yang baik atau mendengar aktif. Yang kedua kehadiran secara penuh. Yang ketiga itu ada memberikan pertanyaan berbobot. Nah, saya rasa Bu Rai juga sudah mengetahui semuanya. Kita juga harus menggunakan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kira-kira nih, ada nggak kendala Ibu dalam melakukan kompetensi-kompetensi itu, Bu? Baik Bu, terkait kompetensi-kompetensi yang tadi sudah Ibu sebutkan, mungkin saya di sini ingin mengembangkan kompetensi saya menjadi pendengar yang baik, Ibu. Mendengar yang baik, oke. Mendengar yang baik berarti nanti saya mengamatinya di bagian mana Ibu maunya? Di bagian di saat saya memang mau menjadi pendengar yang baik bagi coach saya, yaitu tanpa saya ngejudge beliau, tanpa saya melabel beliau, dan saya juga akan menunjukkan apresiasi untuk coach saya nantinya. Oke, baik sekali ya Bu ya. Tujuan Ibu juga sangat mulia ya Bu ya. Kalau ditarik nih Bu, dari skala 1 sampai 10, saat ini untuk kompetensi menjadi pendengar yang baik, Ibu ada di posisi berapa ya Bu? Untuk saat ini kalau saya dikatakan di skala 1 sampai 10, saya mungkin masih di posisi 6 Bu. Di posisi 6, tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk, di tengah-tengah ya Bu ya. Untuk kedepannya setelah kita diskusi, Ibu pengennya Ibu ada di skala berapa Bu? Ya minimal Bu, saya tidak mesti langsung ke 10 ya Bu ya, dengan step by step. Saya mau di posisinya 8 aja dulu Bu. Posisi 8. Ya, untuk mendapatkan posisi 8 kan kita juga harus mempunyai keterampilan lain, seperti cara berkomunikasi, bagaimana membangun hubungan atau kemitraan gitu ya Bu ya. Terus Ibu nantinya setelah melakukan proses coaching, harapan Ibu itu apa? Harapan saya yaitu saya ingin menjadi coach yang baik bagi coach saya, di mana saya dapat dengan pertanyaan yang saya ajukan dengan menjadi pendengar yang baik, sehingga saya dapat memberi arahan kepada coach saya untuk menemukan ide-ide atau potensi yang ada dia miliki pada dirinya untuk mendapatkan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Oke, tujuan Ibu baik sekali Bu ya. Saya mengapresiasinya. Semoga nanti saat berlangsung proses coaching, Ibu bisa menunjukkan apa yang terbaik dalam diri Ibu dan bisa ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Iya. Ibu ya, ada yang mau dipertanyakan lagi Bu? Saya rasa tidak ada Bu. Terima kasih Bu Basyir atas waktunya yang sudah memberi saya sedikit arahan terkait nanti apa-apa saja yang akan saya persiapkan dalam coaching saya ya Bu ya. Sama-sama Bu Rai, semoga Ibu kedepannya menjadi yang lebih baik lagi Bu ya. Assalamualaikum Bu Nanda.
nih katanya mau ada yang dibicarakan hari ini. Iya benar Bu Ri. Apa nih kira-kira? Jadi gini, saya tuh kan punya teman di sekolah. Jadi teman saya ini susah sekali kalau diajak berkolaborasi. Padahal saya tuh udah melakukan pendekatan, segala macam pendekatan saya deketin, tapi tetap aja dia nggak mau berkolaborasi. Berkolaborasi ya, punya Iya. teman yang nggak mau berkolaborasi ya. Kira-kira nih sebelum kita bahas lebih lanjut nih, tujuan dari diskusi kita ini apa nih? Tujuan diskusi kita ini, saya ini pengen teman saya ini mau diajak berkolaborasi, bekerja sama dengan saya untuk membuat media pembelajaran Bu Ri. Oke, berarti bekerja sama ya, Iya. Bu, ya. Biar tahu nih gimana ya caranya supaya teman tuh lebih mau bekerja sama, berkolaborasi membuat media pembelajaran. Iya Bu. benar. Berarti untuk mengajar lah nih. Iya ya. benar Bu Ri. Iya, kira-kira nih sebelumnya apa yang pernah Ibu ajak nih untuk berkolaborasi tadi untuk pembelajaran, ada nggak? Ada Bu Ri, waktu itu saya ajak teman saya ini buat ini aksi nyata Bu Ri. Saat saya ajak dia selalu menolak saya. Menolak ya. Padahal saya tuh ngajaknya udah ayo Bu kita buat yuk aksi nyata. Iya tetap aja selalu saya tidak bisa, selalu menolak ajakan saya gitu. Oke, kira-kira nih ada nggak masalah yang lain yang dihadapi kan Ibu sehingga kalau diajak berkolaborasi ini nggak mau, mungkin ada kendala yang lebih utama sehingga dia diajak nggak mau? Ada sih, dia itu terlalu sibuk Bu Re, kebetulan dia juga guru pamong PPG kan, jadi dia selalu menolak, saya nggak bisa, jadwal saya sibuk hari ini, saya begini gitu. Oh, berarti dia dengan alasan banyak kesibukan Iya, ya, benar. salah satu tadi sebagai guru pamong di Iya. salah satu RPTK ya, Bu, Iya ya? benar Bu Re. Pendidikan PPG. Mm-mm. Oke Bu, kira-kira nih yang bisa Ibu lakukan nih agar rekan sejawat Ibu tadi mau diajak, ada nggak aturan lain yang dari Ibu maksudnya untuk mengajarnya? Ada sih Bu Re, kayaknya saya kalau mau mengajak teman saya ini saya harus menunggu jadwal dia Bu Re. Dan saya kayaknya nggak bisa kalau menunggu saya mengajaknya sesuai dengan jadwal saya, karena kan beliau juga sibuk. Kesibukan ya Bu? Iya. Jadi sehingga memang harus ada ditentukan waktunya ya Bu? Iya. Selain itu Bu, yang tadi selalu Ibu katakan memang harus mencari kesibukan yang sama-sama sibuk nih, jadi harus mengatur waktu agar dapat nih bertemu di waktu yang sama untuk membicarakan dan Iya diskusikan benar. kolaborasi tercapai Iya ya, Bu, ya. benar. Kira-kira yang sudah Ibu lakukan sebelumnya tadi apa namanya nih, apa tuh coba? Seperti ini tadi, misalnya nih tadi kan Ibu sudah mengatakan kesibukan masing-masing waktu dari kita, dari Ibu tadi sama teman, sehingga tidak ada waktu yang tepat Iya, untuk melakukan kolaborasi ya Bu, Iya, ya, dengan benar. kesibukan beliau yang mengikuti pamong PPG ya Bu, ya. Ada nggak sebelumnya tuh Ibu dapatkan hasil sebelum Ibu mau nih niatnya melakukan kolaborasi dengan mengatur waktu yang tepat kayak gitu? Tidak ada sih. Tidak ada Bu, ya. Berarti memang harus di waktu itu ya Bu, ya. Iya, karena kebetulan kan Bu Re rumahnya juga jauh beliau ini. Jadi kalau misalnya selesai ngajar beliau harus cepet berangkat gitu. Kembali ya, karena kan beliau juga mengejar waktu untuk jadwal ngejum dia bersama peserta PPG-nya. Oh gitu, jadi memang beliau yang kesibukannya sangat padat ya Bu, ya, sehingga kita memang harus pahami. Iya benar Bu Re. Jadi nih Bu, tadi kan Ibu sudah mengatakan nih bahwasannya harus mengatur waktu nih agar nanti bisa menjadi menemukan waktu yang tepat untuk berkolaborasi terkait membuat media pembelajaran. Iya. Kira-kira kapan ini Ibu lakukan mengajaknya nih untuk menyesuaikan waktu yang tepat nih? Kayaknya besok lebih baik saya menanyakan jadwal beliau dulu nih kapan gitu kan, karena kalau saya harus menunggu beliau yang ngomong kayaknya nggak ada waktu, jadi saya besok harus bergerak cepat Bu Re. Oke, solusi yang bagus tuh Bu. Jadi sehingga memang harus dari kita dulu ya, Bu. Iya benar, Karena mungkin dengan kita memikirkan beliau yang memang sangat padat kegiatannya, sehingga memang harus dari kita dulu nih. iya benar Bu. Menyesuaikan beliau. Iya. Bagus Bu. Saya setuju tuh dengan Iya. Ibu.
Nah, kira-kira nih siapa nanti yang akan ibu libatkan juga dalam kolaborasi ibu untuk memantau kegiatan ibu? Yang pertama saya akan libatkan teman-teman rekan sejawat yang lain, terus saya ada juga melaporkan ini ke kepala sekolah, karena kan hasil dari media pembelajaran itu juga kami harus sampaikan hasilnya kepada ibu kepala sekolah. Oke, jadi memang harus kita sampaikan ya Bu ya. Jadi memang sebelumnya kita juga berkoordinasi Iya, sama kepala sekolah Bu ya, tapi dengan tadi kerjasama sama kepala sekolah juga ya Bu ya. Oke Bu Nanda, saya rasa itu sudah cukup bagus Iya, solusinya. boleh. Sehingga nanti ke depan lebih baik ya Bu ya, Iya, terjalin suasana dengan rekan tadi, kolaborasinya pun berjalan dengan lancar Bu ya. Terima kasih Bu Re atas waktunya hari ini sudah mendengarkan saya. Sama-sama Bu Nanda. Mungkin ada lain Bu Nanda? Tidak ada Bu Re, terima kasih. Sama-sama. Gimana Bu Rai tadi, lancar? Alhamdulillah Bu, lancar. Nah, menurut Ibu nih, kemarin kan Ibu ingin mengembangkan di yang mendengarkan dengan aktif nih. Menurut Ibu sekarang, Ibu sudah bagaimana perkembangannya? Saya rasa ya Bu ya, tadi saya sudah melakukan coaching bersama rekan tadi. Saya berada di posisi 7. Posisi 7, kemarin targetnya 8 ya? Posisi Ibu sebelumnya ada di 6. Nah, sudah bagus ya, itu kan sudah ada peningkatan walaupun hanya 1 poin. Dengan waktu yang singkat itu hebat loh Bu. Iya Bu ya? Iya. Alhamdulillah Bu. Boleh saya menyampaikan pendapat Boleh, saya boleh, Bu. dari hasil pengamatan tadi? Boleh. Oke. Nah, menurut saya Ibu kan sudah bagus tadi, yang Ibu tidak menjudge, Ibu tidak melabel, Ibu sudah mendengarkan dengan rasa. Rasa itu apa Bu kalau Ibu tahu? Saya semuanya itu Bu agak bingung ya Bu ya. Saya cuma saya ingat itu yang khas tadi Bu, Oh, iya, yang betul. berpertanyaan Bu ya. Terus tadi memberi apresiasi ya Bu ya, Iya. kalau satu seperti itu Bu. Jadi R itu ya Bu ya. R itu resif, dia tidak melabeli, tidak berasumsi. Ibu kan tadi tidak mengambil keputusan sendiri, oh berarti gini-gini, enggak ya kan? Terus Bu yang A-nya Bu, Yang A itu apresiasi ya, appreciate. Jadi Ibu memberikan apresiasi. Oh ya, itu solusi yang sangat bagus. Tadi kan Ibu ada sebut begitu ya Bu ya. terus Yang tadi Bu, ya summarize, meringkas. Ibu bisa meringkas pertanyaan dari coach tadi, Ibu ringkas kembali, kemudian Ibu pertanyakan lagi yang bisa digali dari coach tersebut. oke Bu, tadi kan saya sudah lakukan coaching Bu bersama teman sama saya teman tadi Bu. Alhamdulillah saya kayak tadi Bu katakan, saya sudah melakukannya dengan rasa ya Bu ya. Yaitu tadi saya juga tidak melabelnya, saya juga memberi apresiasi ya Bu ya. Saya juga memberikan pertanyaan yang sehingga coach saya tadi terbuka dengan permasalahan yang saya juga. Bagaimana perasaan Ibu mendengarkan bahwa perkembangan Ibu begitu pesat? Saya sangat senang sekali Bu. Senang sekali. Berarti memang sudah ada peningkatan yang dari diri saya itu, yang sebelumnya saya di posisi angka 6 Bu, sekarang angka 7, walaupun saya memang kepingin di angka 8 ya Bu Iya. ya, tapi memang kan itu semua harus step by step ya Bu ya. Insya Allah mungkin kalau dengan nanti keseringan saya belajar, saya bisa menaikkan tangga selanjutnya Bu. Kalau Karena bisa karena biasa Iya. Bu. Nah, kalau menurut pendapat saya Bu ya, ada hal-hal yang masih harus dikembangkan. Contohnya tadi seperti meringkas dan memberikan pertanyaan kembali yang rasa tadi kan Bu. Mungkin Ibu tadi Ibu bisa berlatih lagi ya Bu ya. Kira-kira ada target ke depannya nggak Bu buat berlatih itu? Ya seperti yang saya katakan tadi Bu, kalau kita sering berlatih ala bisa karena biasa ya Bu ya, memang harus dijadikan kebiasaan Bu ya. Jadi sehingga mungkin nanti keterampilan saya menjadi coach nantinya akan lebih baik lagi Bu. Nah, jadi saya juga bisa melakukan dengan alutsista dan tadi juga saya dengan penerapan rasa tadi Bu, sehingga perjalanan proses coaching itu nanti lebih efektif dan lebih maksimal. Terus kapan Bu rencananya Ibu akan berlatih itu? Secepatnya Bu, kalau bisa ya mulai dari besok ya Bu ya. Jadi kan tidak hanya kepada rekan ya Bu ya, saya juga akan melakukan nanti proses coaching itu bersama peserta didik saya juga nantinya di sekolah, dan mungkin saya juga akan berlatih di depan kaca Bu. Di rumah juga bisa ya Bu ya? Bisa Bu, di depan kaca. Siapa yang kira-kira yang bisa Ibu bantu kalau di rumah? Ya mungkin saya minta bantuan dari suami ya Bu ya, atau juga Ibu mengcoaching suami?
dalam arti kata seperti ini Bu. Jadi saya ibaratnya nanti suami itu sebagai pembantu, misalnya dalam arti kata sebagai peserta didik, ibaratnya seperti itu. Jadi seakan-akan diposisikan suami itu sebagai peserta didik. Jadi saya membiasakan bahasa-bahasa atau pertanyaan yang akan disampaikan untuk seorang coaching, yaitu di sini ke peserta didik seperti itu. Itu ide yang sangat menarik bagi saya ya Bu, ya, bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah. Nah, selanjutnya nih, Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan proses ini, Bu? Saya senang Bu, utamanya dimana nanti saya juga mendapatkan ilmu baru ya Bu ya, bahwasanya kegiatan coaching itu kita tuh bukan memberi solusi Bu, tapi kita lebih menggali potensi yang dimiliki oleh coaching tadi, sehingga si coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya. Memang tidak semua mengatakan coaching itu harus menyelesaikan suatu masalah ya Bu ya, tetapi memang bagaimana dalam kegiatan proses coaching itu kita mempunyai keterampilan dalam coaching itu sendiri. Ya, kita kan harus menampilkan ide-ide gitu ya, Bu. Walaupun kita nggak dapat solusi, setidaknya si coachingnya itu mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalah gitu ya, Bu. Jadi lebih ke potensi diri. Iya, oke. Hanya itu yang dapat saya bantu, Bu. Kalau misalnya nanti Ibu butuh bantuan saya lagi, saya bisa membantu lebih lanjut ya, Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu Barsid ya untuk waktunya. Dari sebelum saya melakukan coaching, Ibu sudah memberi saran-saran. Terus di saat saya melakukan kegiatan coaching juga Ibu sudah memantau sejauh bagaimana perkembangan keterampilan saya dalam coaching, dan sekarang di paskanya juga Ibu sudah memberi masukan-masukan terkait yang sudah Ibu pantau selama saya coaching nanti Bu ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu Rai, terima kasih sudah mempercayai saya buat memantau Ibu melakukan coaching.